Shalom, ibu-ibu SPPer dimanapun berada, khususnya ibu-ibu SPPer yang berada di lingkungan Resort GKE Tamiang Layang yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus karena penyertaannya sepanjang kehidupan kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan sampai pada hari ini. Selamat bertemu kembali dalam acara ibadah rutin Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Tamiang Layang untuk bulan Juli tahun 2021. Kami selaku perwakilan dari Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus melingkupi kita semua. Ibu-ibu SPPer yang kami cintai, ibadah rutin Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Tamiang Layang untuk bulan Juli tahun 2021 seharusnya kita laksanakan di SPPer Jemaat Didi dengan agenda perayaan Hari Perempuan GKE tahun 2021. Tetapi karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, keterbatasan kita dalam berkumpul dengan jumlah yang banyak, maka ibadah rutin Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Tamiang Layang untuk bulan Juli tahun 2021 kembali kita laksanakan secara virtual. Untuk merayakan Hari Perempuan GKE tahun 2021, maka Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Tamiang Layang mengadakan lomba secara virtual antara lain: 1. Lomba TikTok cuci tangan. 2. Lomba duet menyanyi Kidung Jemaat, PKJ dan NKB. 3. Lomba merangkai bunga rumput liar. Yang mana para pemenang lomba bisa kita lihat pada tayangan akhir ibadah kita bulan ini. Untuk kunjungan kasih KPPer bulan Juli tahun 2021 kepada 3 orang sesepuh SPPer Jemaat GKE Didi, yaitu kepada 1. Ibu Labei atau Itak Suci atau Datu Raisya berusia 91 tahun. 2. Ibu Nome atau Itak Yuni atau Datu Jovan berusia 81 tahun. 3. Ibu Mirna atau Itak Dora berusia 70 tahun. Ibadah rutin Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Tamiang Layang untuk bulan Juli tahun 2021 yang mana untuk fotum dan salam pelayanan firman Tuhan, doa syafaat serta berkat Tuhan dipimpin oleh Ibu Pendeta Neni Dieni STH, menyanyikan himne KPPer dipimpin oleh ibu-ibu SPPer Jemaat GKE Pulau Patai. Puji-pujian atau vokal grup disampaikan oleh ibu-ibu SPPer Jemaat GKE Tamiang Layang lingkungan Yordan. Doa pengucapan syukur, pengakuan dosa dan pembacaan Alkitab dipimpin oleh Ibu Ate Hayati dari SPPer Jemaat GKE Didi. Dan persembahan syukur dipimpin oleh Ibu Yeyen Veronica Eskep selaku wakil bendahara KPPer Resort GKE Tamiang Layang. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita beribadah pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama menyanyikan himne KPPer yang dipimpin oleh ibu-ibu SPPer Jemaat GKE Pulau Patai. Cause
Pulang Batai mengucapkan selamat merayakan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahbiskan ibadah kita pada hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di momen Hari Perempuan ini kami memohon kepada-Mu supaya kami boleh menjadi perempuan-perempuan yang bijaksana, berhikmat dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik.
bahkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ke 22 dengan perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Demikian bunyinya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan Hari Perempuan GKE. Dalam merayakan Hari Perempuan GKE ini, saya mengambil firman Tuhan yang ingin kita bersama-sama renungkan, yaitu dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28. Di sini dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Namun sebelum kita bersama-sama untuk membaca firman ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bagaikan bejana tanah liat yang siap Engkau bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Jikalau sebentar kami ingin bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan kami ingin bersama-sama untuk merenungkannya. Kami mau serahkan pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, yang memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman ini. Dan firman ini boleh menjadi suluh dan pelita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28, ini dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam hari perayaan perempuan GKE ini kita diperhadapkan dan kita diperlihatkan sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang tertera bagi kita. Ini adalah merupakan keberanian seorang perempuan Kanaan pada waktu itu untuk menjumpai Yesus. Dia keluar dari kampungnya, datang ke tempat yang sangat berisiko. Ibu-ibu yang kekasih. Beresiko bahwa nanti dia akan diusir, dia akan ditolak, dan dia akan mendapatkan penghinaan. Dengan satu tujuan pada waktu itu. Perempuan ini ingin mendapatkan kesembuhan bagi sang anak. Bapak Ibu saudara-saudara yang pada saat itu anak kekasih dia menderita kerasukan setan. Dan di dalam itu sangat menderita. Ibu-ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dia adalah seorang perempuan Kanaan. Dan seorang perempuan pada zamannya, kaumnya sangat direndahkan. Karena pada dasarnya, ibu-ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, rombongan-rombongan yang mengikuti Yesus pada waktu itu semuanya laki-laki.
Dan perempuan ini tidak diketahui nama. Bukan orang yang terhormat. Seorang perempuan Kanaan dicap sebagai kaum yang kafir. Bahkan ibu-ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Yahudi, mereka menjuluki dengan istilah anjing. Begitu kasar, begitu hina, dan begitu kotor. Binatang najis, kita bayangkan. Tetapi ibu-ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perempuan Kanaan ini dia memiliki iman yang bukan abal-abal. Dia mengakui otoritas Yesus sebagai Mesias yang jarang diucapkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan kita melihat ketika dia memohon kepada Yesus pada waktu itu, kita melihat bagaimana cara Yesus, ibu-ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, cara Yesus pun sangat menyakitkan pada waktu itu. Bagaimana ketika dia memohon untuk kesembuhan dan kepulihan yang dinyatakan bagi sang anak pada waktu itu, kita melihat di dalam ayat yang ke-23, di dalam ayat yang ke-24 dan 26, kita melihat pada waktu itu ketika dia memohon, Tuhan terdiam. Tuhan menolak. Dan Tuhan, ibu-ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan merendahkan, bahkan mempermalukan. Ini sungguh suatu hal yang menyakitkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi kita melihat perempuan Kanaan ini memiliki semangat yang begitu besar dan luar biasa. Dia dihina, tetapi semakin mendekat. Itu yang tertera dalam cerita kita pada saat ini. Ibu-ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang akan kita pelajari melewati perempuan Kanaan ini bagi kita kaum perempuan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan terkhusus bagi kita kaum perempuan, kita senantiasa diingatkan agar kita menjadi perempuan-perempuan yang setia kepada Tuhan. Meskipun ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi di dalamnya. Dan hendaknya kita menjadi perempuan-perempuan yang selalu menghadap Tuhan dengan rendah hati. Karena kita yakin dan percaya setiap permohonan yang diungkapkan dengan kerendahan hati, Allah akan melihat dan Allah akan memberikan yang terbaik. Dan ibu-ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang kita jalani hari-hari ini adalah hidup yang berat dan juga hidup yang penuh dengan tantangan. Banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Kondisi ini menyadarkan kita bahwa kita perlu menyertakan Tuhan, datang kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah jawaban bagi setiap orang yang percaya. Berdampinganlah selalu dengan Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Allah yang kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bersyukur kami Tuhan dengan segala kebenaran firman-Mu. Berarti kebenaran firman-Mu ini kiranya memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami, kaum perempuan Tuhan. Agar kami senantiasa tetap setia hanya kepada Engkau, meskipun ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami menyadari kami lemah, tapi Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Dan kami yakin dan percaya kami tidak akan pernah sendiri, tetapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Bahkan Tuhan jadikan kami sebagai kaum perempuan yang senantiasa mengikut sertakan Engkau dalam setiap perkara dalam hidup dan kehidupan kami. Dan kami juga senantiasa memiliki hati yang rendah hati, datang kepada Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah jawaban dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ini hidup kami. Kami yakin dan percaya di dalam tangan Tuhan kami akan mendapatkan pertolongan, bahkan perlindungan, bahkan kekuatan. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur. Persembahan syukur dapat dikumpulkan melalui bendahara SPPER masing-masing. Adapun nas pengantar persembahan syukur terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan persembahan syukur. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat dipergunakan bagi pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah berkat yang ada pada kami juga dapat kami pergunakan sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, marilah kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 150 ayat pertama hingga ayatnya yang kedua. Ya Tuhan, hanya inilah. Kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ibu-ibu SPPER yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah tadi kita telah mengikuti ibadah rutin KPPER Resort GKE Tamiang Layang untuk bulan Juli tahun 2021. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah rutin
KPPR Resort GKE Tameng Layang untuk bulan Juli tahun 2021 ini. Kami dari Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Tameng Layang mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Neni Dieni STH, kepada Ibu Pendeta Susanti, kepada Ibu-ibu SPPR Lingkungan Yordan, kepada Ibu-ibu SPPR Jemaat GKE Pulau Patai, dan juga terima kasih kepada Ibu-ibu SPPR Jemaat Didi, kepada Ibu Yeyen Perneka SK selaku Wakil Bendara KPPR Resort GKE Tameng Layang, dan juga kepada seluruh yang terlibat dalam proses pembuatan video ibadah rutin KPPR Resort GKE Tameng Layang secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita semua. Sampai bertemu kembali dalam ibadah rutin KPPR Resort GKE Tameng Layang untuk bulan Agustus tahun 2021. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kanan kiri, putar jari. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. 왜들 그리 다운돼 있어? 뭐가 문제야? Say something. 분위기가 겁나 싸해. 요새 이런 게 유행인가? 왜들 그리 재미없어? 아 그건 나도 마찬가지. Tell me what I got to do. 급한 대로 블루투스 켜. 아무 노래나 일단 틀어. 아무거나 신나는 걸로. 아무렇게나 춤춰. 아무렇지 않아 보이게. 아무 생각하기 싫어. 아무개로 살래 잠시. I'm sick and tired of my everyday. Keep it up 한 것도. Basahi tangan dulu pakai sabun, lalu Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari mengunci. Putar ibu jari, ujung tangan, bilas air mengalir, pergelangan tangan, selesai. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa